Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat, dosen pengampu pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, Ibu Sulastri, SPD, MH. Saya Fajriya Nuraini dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Saya akan menerangkan materi tentang penerapan norma dan aturan. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian serta tujuan norma dan aturan, macam-macam norma dan aturan, dan yang terakhir, pelaksanaan norma dan aturan. Norma adalah pedoman perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat, sedangkan aturan adalah ketetapan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Norma dapat berupa aturan tertulis seperti hukum dan peraturan resmi, dan tidak tertulis seperti adat istiadat atau norma sosial. Norma bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat 2 norma, yaitu norma formal dan norma non-formal. Yang pertama, norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Contoh dari norma formal yaitu mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Yang kedua, norma mengenai penataan pemukiman yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Selanjutnya, kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah juga. Selanjutnya, ada norma non-formal, adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya, dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis. Namun masyarakat menjalankannya karena kesadaran atau sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakat untuk menjalankannya aturan tersebut. Contoh dari norma non-formal yaitu aturan-aturan yang ada di rumah maupun lingkungan keluarga, seperti bagaimana cara kita bersikap ketika makan maupun minum, dan juga bagaimana cara kita berpakaian, yang biasanya norma non-formal ini bentuknya sebuah kebiasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber norma hukum tertinggi di Indonesia dan memuat norma hukum fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut dipertegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Di Indonesia berlaku 4 norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang keempat norma tersebut. Yang pertama, norma agama. Norma yang didasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Norma agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma yang mengatur perilaku seseorang dalam hal moral dan etika pribadi. Norma ini berasal dari suara hati nurani manusia. Norma yang ketiga, norma kesopanan. Norma yang mengatur tindakan yang dianggap sopan dan tidak sopan dalam masyarakat. Norma ini dipengaruhi oleh budaya setempat. Yang keempat, norma hukum. Norma yang mengatur perbuatan yang berisi perintah atau larangan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum. Norma hukum bersifat memaksa atau mengikat, serta memiliki sanksi yang tegas.
Selanjutnya ada pelaksanaan norma dan aturan. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati tempat ibadah, dan berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, mengucapkan salam, menggunakan kata-kata yang sopan, menjaga kebersihan dan budaya mengantri. Yang ketiga, melaksanakan upacara adat, menghormati leluhur, dan menjaga budaya. Yang keempat, membayar pajak, mematuhi lalu lintas, dan tidak melakukan tindak kriminal. Dalam pelaksanaan norma dan aturan, terdapat sanksi apabila melanggarnya, dapat berupa hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan dapat juga hukum adat istiadat seperti teguran, pengucilan, pengasingan dari masyarakat yang masih diterapkan pada daerah tertentu seperti Aceh, Panatuli, dan Bali. Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma tersebut tercapai. Dengan demikian, tugas sanksi adalah sebagai alat pemaksa atau penjamin agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma dan aturan. Ada faktor terjadinya pelanggaran norma dan aturan. Yang pertama, terpaksa. Dalam situasi atau kondisi tertentu, keadaan terkadang memaksa seseorang untuk bertindak tidak sesuai dengan norma dan aturan. Tidak ada pilihan lain yang dapat dipilih kecuali melanggar norma secara terpaksa. Maka dari itu, terpaksa merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran norma dan aturan. Yang kedua, memiliki niat buruk. Terkadang niat buruk yang muncul dalam diri untuk melakukan hal yang melanggar norma dan aturan. Hambatan yang menghadang dalam mencapai tujuan dapat memancing munculnya niat buruk. Demi mencapai tujuannya, seseorang bahkan rela melanggar norma dan aturan. Yang ketiga, kebiasaan. Karena sudah terbiasa, seseorang tidak lagi segan untuk melakukan tindakan pelanggaran norma dan aturan. Orang yang selalu taat pada hukum akan terbiasa dengan ketetapan dan ketentuan hukum. Begitu juga dengan orang yang selalu melanggar hukum. Tindakan pelanggaran norma dan aturan dapat menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Yang keempat, kesempatan. Manusia memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran norma dan aturan karena adanya peluang. Kesempatan untuk melanggar norma dan aturan dapat datang secara tiba-tiba apabila objek pelanggaran tersebut dilihat oleh mata, terlebih ketika tidak ada orang yang menyaksikannya. Jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Jangan berhenti garis, nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh iya, maaf ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan norma dan aturan adalah tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Dengan mematuhi norma dan aturan, kita turut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.